bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad birahmatika ya arhamar rahimin. Para dhuyufullah, dhuyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 2 hari di Madinah ini. Banyak-banyak akan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita selagi masih sehat. Dan juga alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang besar. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dhuyufullah, dhuyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan lewat saja. Ini di Masjid Ijabah. Ini depan kita sebelah kiri. Ini namanya Masjid Ijabah. Di situ Rasulullah pernah sholat mutlak di situ. Terus doa, ada 3 doa, ada 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tersebut yang 2 diterima, yang 1 tidak diterima. Jadi Rasulullah mohon kepada Allah supaya umatnya itu diselamatkan dari kelaparan. Terus yang kedua, supaya selamat dari bencana banjir. Ini diterima semua. Tapi yang ketiga ini, Rasulullah mohon kepada Allah supaya umatnya diselamatkan dari perkelahian antar diri mereka. Ini yang ditolak. Sekarang makanya terjadi terutama di Arab ini. Sudah hancur semua, berantakan. Ini di sebelah kanan kita, ini rumah masa depan kita. Diminta tidak diminta, kita akan menyusul mereka. Itu ahli baki. Ayo kita bersama-sama salam kepada ahli baki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirina minkum. Allahumma ighfir li ahli al-baqi' al-gharqat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi di situ penguburan baki. Di siapa yang ingin meninggal di sini dipersilahkan, kata Rasulullah. Saya yang akan jadi saksinya langsung nanti di hari kiamat. Siapa yang siap? Enggak ada yang siap ya. Di sini masya Allah di Madinah ini. Kalau di Indonesia kita nggak ada jaminan. Kalau di Madinah ini insya Allah ada jaminan masuk surga. Di Indonesia nggak ada jaminan. Tergantung kitanya. Harus betulin amal kita. Itu di sebelah kanan, di belakang itu dinamakan Masjid Sayyidina Bilal. Masjid Sayyidina Bilal bin Rabah ini terkenal. Sahabat sampai-sampai punya julukan juga dibilang syekhnya para sahabat. Ini Sayyidina Bilal. Ini juga yang pertama kali yang dapat siksaan dari orang kafir Quraisy. Karena Sayyidina Bilal ini masuk Islam awal. Jadi yang awal-awal ini masuk Islam itu siksaan sangat pedih. Jadi Sayyidina Bilal terkenal
Jadi kalau siang tengah hari, nah sini aja nih sekarang nih panasnya baru berapa ini, paling 43 kalau zuhur tuh. Nah itu di Mekah. Sayyidina Bilal tuh kalau siang di mana, diseret ke mana, ke padang pasir, diikat. Nah, terus perutnya dikasih batu besar lagi. Itu kalau siang, kalau tengah hari. Kalau malam dicambuk lagi buat mainan. Nah anak-anak kecil diseret aja sambil dicambuk. Nah itu Sayyidina Bilal. Disuruh kafir lagi. Nah, tapi Sayyidina Bilal tuh tetap bertahan. Cuman jawabnya ahad, ahadun ahad. Nah itu jawabnya Sayyidina Bilal. Makanya di sini terkenal juga Sayyidina Bilal itu adalah tukang adzan Rasulullah, muadzin Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal tidak betah di sini karena kekasihnya sudah tak ada lagi. Nah, makanya minta izin, ingin dakwah, ingin jihad. Nah, terus saya sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar itu tidak boleh, udah tetap di mana, di Madinah. Nah, tapi Sayyidina Bilal tetap maksa, akhirnya dikasih juga. Masih dikasih, akhirnya hijrah ke mana? Dakwah sana ke Syria. Nah, sampai Khalifah Sayyidina Umar dipanggil lagi, datang juga karena yang manggil Amirul Mukminin, jadi datang lagi ke Madinah. Datang ke Madinah diminta untuk adzan, karena cucu Rasulullah itu kangen kepada Sayyidina Bilal, diminta suruh adzan. Nah itu nggak mau, suruh adzan nggak mau. Nah, karena Sayyidina Bilal ini kalau sudah menyebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nah itu tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi nangis, ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya betapa cintanya para sahabat. Ini sebagian saja, Sayyidina Bilal saja yang disebut. Ini semua sahabat tuh cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Masya Allah, makanya imannya ini 100%. Para sahabat ini. Ini bukan seperti kita ini paling 1% saja. Nah, makanya daripada ibadahnya, sholatnya ini kebanyakan tidurnya. Nah, kalau sahabat tidurnya sedikit saja. Nah, kita tidurnya yang banyak, sholatnya sedikit saja. Jadi Sayyidina Bilal itu diminta untuk azan. Dibaksa oleh Sayyidina Umar, akhirnya mau juga. Jadi azan untuk cucu Rasulullah, karena permintaan cucu Rasulullah, azan. Jadi ketika azan dimulai sampai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nangis. Jadi nangis, tidak dilanjutkan lagi, tak bisa melanjutkan lagi. Jadi beberapa hari, beberapa minggu di Madinah, balik lagi ke mana? Ke Syam, ke Syria sana. Akhirnya meninggal sana juga. Para dhaifur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang pertama ini akan singgah, akan turun semuanya di Kuba, di Masjid Kuba. Nah, di Masjid Kuba ini ada usus dari Rasulullah. Nah, ini memang dicontoh oleh Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah langsung bahwa Rasulullah ini tiap hari Sabtu itu datang ke Masjid Quba dan para sahabatnya hanya untuk melaksanakan sholat sunat mutlak saja. Itu makanya ada hadis lain juga, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka'ajri umrah. Jadi siapa yang bersuci di tempat tinggalnya, makanya kita ini suruh langsung siap wudu, karena Masjid Quba ini enggak jauh,
cuma 4 kilo saja dari Masjid Nabawi. Jadi siapa yang bersuci di tempat tinggalnya, kalau kita ini di hotel, terus datang bersama-sama, naik bis ke Masjid Quba, turun kita bersama-sama, terus masuk ke masjid. Karena sekarang sudah masuk waktu duha, sholat sunnah duha paling sedikit 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Jadi siapa yang sholat di dalamnya, itu baginya itu seperti pahala umroh. Jadi kita sebelum melaksanakan ibadah umroh, di sini insya Allah kita sudah mendapat pahala umroh. Ini di depan kita ini ada 2 pintu. Ini yang satunya enggak dibuka ini. Jadi 7-8 ini untuk perempuan. Yang 7 juga belum dibuka. Ini tempat untuk ibu-ibu. Jadi yang batal wudu ngasih tahu akan diantar ke tempat wudu. Jadi kita di sini nggak usah lama-lama, nggak usah ngatamin Al-Quran. Jadi cukup sholat sunnah saja.